Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di MGV89 Channel. Kali ini motor saya All New Ninja 250, guys ya, yang FI keluaran yang baru. Kebetulan hari ini saya akan mau melakukan pergantian oli ya. Jadi di sini oli yang digunakan oli Kawasaki, dan yang mahal itu di New Ninja 250 adalah itu filter. Kalau yang ori bisa mencapai ratusan ribuan. Jadi di sini saya ada substitusi menggunakan oli filter yang lain. Disimak saja videonya guys ya. Jadi untuk memudahkan kita ketika akan melakukan pergantian oli, kita buka untuk cover bagian bawahnya guys ya, undercowl-nya. Ada beberapa baut, tinggal dibuka saja. Dan di sini oli Kawasaki yang digunakan itu yang 10W40 APSN, dan ini sudah full sintetik. Dan oli yang standar yang digunakan Kawasaki memang dimintanya oli tersebut guys ya. Kalau bisa jangan kurang dari standarnya, kalau bisa lebih ya lebih bagus. Dan di sini kalau misalnya kita lihat dari tempat kaca olinya itu nampak sudah hitam guys ya. Jadi di sini bagian sebelah kirinya di situ terletak baut pembuangan olinya ya. Jadi untuk baut pembuangan olinya itu ada di sebelah kiri, dan di sini saya menggunakan kunci pembuka filter. Ini bisa disetel menurut besaran dari si filter olinya. Di situ bisa kita lihat posisi dari filter oli New Ninja 250 nya guys ya. Dan untuk New Ninja yang sekarang yang keluaran 2018 ke atas sedikit berbeda posisi peletakannya guys ya. Yang Ninja yang lama pasti kawan-kawan sudah pada tahu lah. Jadi di situ kita tinggal membuka saja baut pembuangan olinya. Nah, dipastikan dulu mesin dalam keadaan dingin guys ya. Baut kunci yang digunakan itu mata 17. Bisa dilihat guys, itu olinya udah cukup hitam, sudah pantasnya untuk diganti, dan sudah sedikit berbuih guys ya. Dan untuk oli yang di New Ninja ini, jika kita menggunakan yang semi sintetik ataupun yang bukan full sintetik, itu berasa seperti mesin berat, kayak tidak melumasi komponen mesin secara keseluruhan. Di sini tinggal kita buka filter olinya menggunakan kunci yang adjustable tadi, yang bisa disetel berdasarkan besar dan lingkaran dari diameter filter olinya. Jadi untuk filter oli kalau kawan-kawan tahu itu harganya sekitar 100 ribuan ke atas guys ya. Dan ada beberapa substitusi untuk persamaan dari filter oli ini. Bisa menggunakan filter olinya Nissan March, Nissan Livina, dan juga bisa menggunakan filter dari merek Honda Jazz guys ya. Honda Jazz yang keluaran lama. Oke, setelah semuanya kita buka, baik dari itu baut dan filter olinya, kita pastikan olinya itu betul-betul habis guys ya. Dan untuk permukaannya tidak lupa dibersihkan dari sisa-sisa kerak-kerak oli yang menempel. Dan untuk persamaan oli filternya, ini menggunakan filter dari oli Honda. Mereknya ini nggak tahu merek apa guys, tapi kalau kita lihat secara visual, secara kasat mata ini hampir sama di dimensi ukurannya, baik itu drat baut dalam, lubang dalam filter, kemudian dudukan yang ada di dalam itu persis sama dan tidak jauh beda. Dan
untuk filter oli ini lebih baik ketika kita akan menggantinya lagi ya diganti juga untuk filter olinya, karena kita tidak tahu untuk kualitas dari filter yang saya beli ini bagusnya atau awetnya itu atau durabilitasnya itu sampai berapa. Oke, tidak lupa juga untuk sedikit kita masukkan oli ke dalam filter oli gas ya. Ini seharusnya ditutup dulu untuk lubang pembuangannya, cuman karena oli yang saya masukkan itu tidak begitu banyak ya, jadinya oli yang keluar tidak terlalu ketahuan, tidak terlalu banyak guys ya. Oke, untuk pengunciannya dipastikan cukup kuat guys ya, tapi jangan terlalu ketat ketika akan menguncinya. Oke, setelah itu tidak lupa juga baut pembuangan itu kita bersihkan juga dan kita pasangkan ini guys ya, baut pembuangannya. Dan disitu saya menggunakan semacam cairan pembersih brake cleaner untuk memastikan apakah ada leaking di sekitar pemasangan filter olinya. Dan untuk baut pembuangan oli itu kita pasangkan kembali, kita tutup. Untuk baut pembuangannya jangan lupa dibersihkan permukaan dari tempat penutup olinya. Mungkin untuk oli yang digunakan atau yang bisa dipakai di Ninja ini banyak guys ya, merek-merek oli racing seperti oli Motul, oli Ippon ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan ataupun kantong yang ada. Jika ada yang lebih ya lebih bagus, tapi ya kalau ada yang standar bawaan yang harganya masih cukup ya dipakai yang oli bawaan. Di sini saya memasukkan kapasitas oli sebanyak 1,7 liter guys ya. Oke, kemudian setelah oli dimasukkan tidak lupa juga kita tutup kembali tempat baut pengisian olinya. Dan di sini kita cek kembali dengan motor diketengahkan ya, bisa dilihat di pengukuran di kacanya itu bahwasannya levelnya sudah pas. Kemudian langsung saja kita tes ya, kita hidupkan mesinnya apakah ada gejala-gejala ataupun kendala-kendala lainnya. Oke, kemudian kita hidupkan ya. Di situ memang lampu merahnya masih hidup, dia masih melakukan sirkulasi terhadap seluruh komponen mesinnya guys ya. Nanti itu akan mati sendiri. Kalau misalnya itu masih hidup berarti ada yang kurang, bisa dari pengisiannya ataupun ada semacam data error yang lainnya. Oke, kemudian tidak lupa juga bagian speedometer di trip A, trip B. Di sini untuk memudahkan kita aja untuk jadwal pergantian oli. Mungkin kawan-kawan bisa per 2000 km atau per 3000 ya. Intinya oli full sintetik ini rajin dicek ya, apalagi cara ngeceknya mudah, jangan sampai berkurang oli karena motor-motor sekarang ini kebanyakan itu kayak vampir oli gas ya, apalagi full sintetik ini untuk penguapannya cukup tinggi. Mungkin itu saja videonya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.